Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi untuk data berkelompok. Nah, di sini ada contoh di mana kita memiliki 50 data, yaitu dari 17, 24 sampai dengan 27. Nah, di sini data ini akan dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, yang pertama adalah menentukan jangkauan. Yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval atau K-nya. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Dan yang terakhir adalah menentukan batas bawah kelas interval pertama. Nah, untuk yang pertama, untuk menentukan jangkauan, kita harus menentukan berapa sih data terbesarnya dan berapa data terkecil dari data yang kita miliki. Nah, dari data ini kita lihat bahwa data terbesar dari data yang kita miliki adalah 89, sedangkan data terkecilnya adalah 13. Berarti kita peroleh jangkauannya adalah data terbesar 89 dan data terkecil adalah 13, maka jangkauannya adalah 89 dikurang 13, hasilnya adalah 76. Jadi jangkauannya kita peroleh sebesar 76. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan banyak kelas interval atau K, di mana di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Jadi ini adalah suatu ketentuan ya, 1 dikali 3,3 log N. N itu adalah banyak datanya. Nah, di sini banyak datanya itu sebanyak 50 data. Jadi nilai N ini bisa berubah-ubah sesuai berapa banyak data yang akan kita buat daftar distribusi frekuensinya. Nah, di sini ada catatan sedikit, di mana banyak kelas selalu berupa bilangan bulat dan pembulatan selalu ke atas agar dapat menjaring seluruh data. Jadi kalau kita punya misalnya 7,23 misalnya. Nah, ini kita bulatkan ke atas menjadi 8. Itu maksudnya membulatkannya selalu ke atas. Oke. Sekarang kita tentukan banyak kelas intervalnya. Tadi kelas intervalnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya adalah 50. Berarti 1 ditambah 3 dikali 3 dikali log 50. Nah, log 50 ini adalah 1,69. Jadi nilainya bisa kita peroleh dengan cara menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Jadi cari aja di situ nilai log 50, nanti akan ketemu hasilnya adalah 1,69. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kalikan dulu 3,3 dengan 1,69. Jadi hasil dari 3,3 dikali 1,69 adalah 5,57. Baru ditambah dengan 1. Jangan 1 ditambah 3,3 dulu baru dikali 1,69. Tidak boleh, karena kita harus mendahulukan perkalian daripada penjumlahan. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Nah, di sini didapat 1 ditambah 5,57. Hasilnya adalah 6,67. Nah, tadi sebagai catatan tadi bahwa pembulatan harus ke atas, maka di sini 6,67 dibulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelas yang harus dibuat adalah 7. Oke. Nah, setelah banyak kelas kita tentukan, sekarang kita harus menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas di sini ada catatan lagi.
usahakan panjang kelas itu ganjil supaya nilai tengahnya bisa bulat ya. Perhatikan langkah kedua tadi. Jadi kita usahakan nilainya adalah ganjil. Jadi panjang kelas interval itu sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Jadi di sini panjang kelas interval adalah jangkauan. Jangkauannya berapa? Jangkauannya tadi 76. Nah, sekarang banyak kelas intervalnya adalah 7, berarti 76 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 11. Nah, kan kita usahakan ganjil, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 11. Berarti panjang interval kelasnya adalah 11. Nah, sekarang selanjutnya menentukan batas bawah kelas interval pertama. Jadi, syaratnya menentukan batas kelas interval pertama ini bisa dimulai dari nilai terkecil atau data terkecil. Nah, data terkecil kita adalah data terkecil yang kita miliki adalah 13. Jadi kita bisa gunakan 13 sebagai batas bawah kelas interval. Nah, oke, sekarang kita ke tabelnya. Nah, tadi kan di sini dikatakan banyak interval kelasnya ada 7, maka kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah banyak kelas. Ya, banyak kelas interval itu ada 7. Nah, sekarang panjang kelas. Nah, di sini menentukan batas bawah. Tadi kita sepakat batas bawahnya adalah 13. Batas bawah kelas pertama itu sama dengan 13. Ini diambil dari data terkecil. Oke, berarti 13. Dimulai dari 13. Nah, sekarang di sini panjang intervalnya kan 11. Jadi kita mulai hitung dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 11 kali ini adalah 11. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 13 sampai 23. Selanjutnya dari 24 kita hitung lagi sampai dengan 11. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Begitu selanjutnya sampai dengan kelas ke-7, yaitu dari 79 sampai dengan 89. Nah, selanjutnya kita harus menentukan frekuensi. Nilai dari 13 sampai 23 itu ada berapa banyak data? Jadi, yang mencakup data dari 13 sampai 23 itu ada berapa? Kita lihat dari soalnya. 13 sampai dengan 23. Yang pertama 17 masuk. 17, oke. 17 24 tidak. 21 masuk. Terus 21 lagi 1. 13 tadi 13 masuk. 13. Terus berapa lagi? 1, 2, 3, 4 ada lagi. 17, 13, 21, 16. Nah, kan 17 1 nih 1 2
3, 4, 5. Berarti data dari 13 sampai dengan 23 itu sebanyak 5 data. Nih dia, jadi 5 data. Sekarang kita ambil yang 24 sampai dengan 34. Kita ambil 24 sampai dengan 34. Nah, 24 sampai dengan 34. Oke, kita hapus semuanya dulu. Kita dari 24 sampai dengan 34. Kita pakai warna yang berbeda. 24 24 24 24 32 27 27 1 2 3 4 5 6. Mungkin ada lagi yang belum. Oke, di sini sampai 6. Nah, benar, ada 6 data. Begitu selanjutnya, kita cari lagi dari 35 sampai 45. Oke, kita ganti warna. 35 sampai dengan 45. 35, oke, 1. 46 gak masuk, 43 masuk, 45 masuk, 43 masuk, 35 43 masuk, 37 masuk, 43 masuk, 40 masuk, 37 masuk. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10. Nah, benar. Ada 10. Jadi 10-nya kita tuliskan di sini. Jadi 35 sampai dengan 45 itu ada 10 begitu. Jadi 46 sampai 57 itu ada 7. Ini semua data yang di sini, semua data yang di sini itu adalah hasil dari perhitungan data yang ada. Jadi kelompok 13 sampai dengan 23 itu adalah 5. 24 sampai 34 itu ada 6. 35 sampai dengan 45 itu ada 10. 46 sampai 56 itu ada 7, 57 sampai 67 itu ada 6, 68 78 itu ada 7, 79 sampai 89 itu ada 9. Nah, apabila kita jumlahkan data ini data ini semuanya, dia jumlahnya harus sama dengan N, yaitu 50. Karena banyak data yang kita miliki adalah 50. Nah, itu dia penjelasan terkait bagaimana cara kita membuat daftar distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Mungkin sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan silahkan berlatih dengan data-data yang mungkin kalian dapatkan dari internet atau dari mana saja untuk berlatih membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke,